Selamat datang di layar malam. Tempat cerita-cerita ganjil akan menemani tidur nyenyakmu. Belakangan ini, Yanti lebih sering menghabiskan malamnya di rumah nenek, seorang perempuan tua yang sedang sakit dan tak lagi mampu merawat dirinya sendiri. Biasanya, Yanti ditemani adiknya saat menjaga sang nenek. Namun, malam itu berbeda. Adiknya sedang ada urusan di luar kota, dan Yanti harus menjalani malam itu sendirian. Rumah nenek berada di pinggiran desa, di kaki gunung yang masih sering disambangi monyet dan anjing liar. Letaknya cukup terpencil, berdiri di ujung jalan desa yang aspalnya berhenti beberapa meter sebelum sampai ke halaman rumah. Di depannya, hanya ada jalan setapak menuju hutan yang gelap dan lebat. Permukaan tanah di daerah itu tidak rata. Rumah-rumah warga tersebar di lereng, sebagian berada jauh di bawah, sementara rumah nenek Yanti berdiri sendiri di tempat paling atas, sunyi dan dingin. Malam itu, setelah sang nenek tertidur pulas, Yanti segera ke kamar mandi yang terletak di luar rumah. Spray dan baju yang dipakai nenek harus segera dicuci. Udara dingin membuat tubuhnya menggigil, tapi juga membuatnya ingin buang air kecil lebih sering dari biasanya. Kamar mandi tua itu berdinding semen kasar dan memiliki angin-angin yang langsung menghadap ke lereng belakang. Tanpa jendela, hanya celah-celah kecil tempat angin bebas masuk. Yanti merasa aman. Siapa yang akan mengintip ke sana malam-malam begini? Pikirnya. Tapi rasa aman itu segera berubah. Di balik angin-angin, ada sepasang mata, kuning, menyala samar dalam gelap. Mata itu menatapnya dari kejauhan, tidak bergerak. Hanya dia memandangi seolah mengintip dari balik celah. Jantung Yanti berdegup lebih cepat. Ia buru-buru menyelesaikan urusannya dan keluar dari kamar mandi. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihat sosok berdiri di atas batu besar, agak jauh dari rumah nenek. Sosok itu tidak bergerak, hanya dia menghadap ke arahnya. Sulit dikenali, bayangan manusia, atau hanya pohon? Yanti tak tahu pasti. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali ke rumah. Keesokan paginya, saat membeli sayur dari pedagang keliling di kampung, Yanti menceritakan kejadian semalam kepada ibu-ibu di sana. Ia awalnya hanya mengira bahwa mungkin ada orang iseng atau pengintip. Namun reaksi para ibu kampung membuat suasana berubah. Mereka saling pandang, dan salah satu dari mereka mulai bercerita tentang orang gelap. Orang gelap, kata mereka, bukanlah manusia. Ia adalah entitas yang hanya muncul di malam hari dan mampu meniru bentuk makhluk hidup. Kadang menyerupai manusia, kadang hewan, bahkan tumbuhan. Sosoknya seperti bayangan hitam, tanpa wujud yang jelas. Tak berbulu, tak punya bentuk pasti. Tapi matanya selalu kuning menyala. Dulu, ada warga yang mendengar suara anjing melolong seperti kesakitan di hutan. Saat dicari, mereka menemukan seekor anjing berwarna hitam terjepit di antara akar pohon. Namun saat disorot senter, anjing itu tidak memiliki bulu. Ia hanya tampak seperti bayangan hidup, dan dalam sekejap, ia lenyap menjadi asap ketika didekati. Cerita lain datang dari seorang penebang kayu. Ia mengaku pernah mendengar suara tangisan manusia dari tengah hutan. Saat dihampiri, ia menemukan sesosok bayangan yang bergelantungan di atas pohon, terbalik, dengan kepala menghadap ke bawah dan kaki menancap ke langit. Tangisannya berhenti seketika. Lalu sosok itu menghilang ke dalam gelap. Mendengar kisah-kisah itu, Yanti makin tak tenang. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus tetap menjaga neneknya, setidaknya sampai adiknya kembali. Malam berikutnya datang lebih sunyi dari biasanya. Angin gunung bertiup kencang, menerpa genteng dan pohon-pohon bambu di sekitar rumah. Di luar rumah, terdengar suara anjing menggonggong, panjang dan serak, seolah memanggil atau memperingatkan. Tapi Yanti tidak berani membuka pintu. Rasa takut menyelimuti dirinya. Ia teringat cerita tentang anjing jadi-jadian, sosok tiruan yang bukanlah hewan sungguhan. Mungkin saja itu orang gelap. Yanti mencoba bertahan. Ia duduk di sisi ranjang neneknya yang terbaring lemah. Sesekali menatap ke arah jendela yang hanya dibatasi tirai tipis. Malam terasa sangat panjang. Tapi ia bertekad kuat. Ia tidak akan meninggalkan neneknya sendiri. Seminggu berlalu.
gangguan itu terus datang. Namun Yanti mulai terbiasa. Ia tak lagi membuka jendela atau keluar rumah saat malam. Ia menghafal suara-suara normal yang biasa terjadi. Angin, ranting patah, bahkan lolongan anjing. Ia belajar membedakan mana suara alam, mana suara yang terasa tidak seharusnya ada. Hingga pada suatu malam, sesuatu berubah. Tidak ada suara, tak ada angin, tak ada binatang. Hening. Yanti merasa waktu berhenti. Di luar jendela, terlihat sosok itu, berdiri di tengah halaman, di tempat batu besar yang ia lihat malam pertama. Kali ini lebih jelas. Sosok tinggi menjulang, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan, namun bermata kuning menyala. Namun anehnya, sosok itu tidak mendekat. Ia hanya diam menatap, seolah menunggu sesuatu. Yanti menggenggam tangan neneknya erat. Ia tidak bergerak, hanya mengamati dari balik tirai. Sosok itu berdiri cukup lama. Lalu, seperti kabut yang tertiup angin, ia menghilang begitu saja. Setelah malam itu, sosok itu tidak muncul lagi. Tidak ada mata mengintip, tidak ada suara aneh. Bahkan anjing liar pun tidak terdengar lagi menggonggong di malam hari. Yanti tidak tahu kenapa, tapi ia merasa sesuatu telah selesai. Mungkin karena ia tidak menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Atau mungkin karena ia tetap bertahan dan menjaga neneknya dengan sepenuh hati. Minggu berikutnya, adiknya kembali. Nenek perlahan-lahan mulai membaik. Yanti pun bisa pulang ke rumahnya sendiri. Namun hingga kini, jika ia mengingat kembali malam-malam sunyi di rumah nenek itu, ia masih merinding. Ia tahu, di hutan sana, sesuatu masih mengintai. Temukan cerita ganjil lainnya di channel ini. Dan jangan lupa subscribe untuk tahu cerita selanjutnya.